Sehari sebelum kiamat, ortu siapkan villa kampung UTK pulang Imlek. Baru lewat 12,12, masih 2-3 BLN lagi ke Imlek. Aku mantap resign. Mau numpang orang tua aja, berdiri di depan villa kampung. Hatiku penuh haru. Bertahun-tahun merantau. Hanya halaman nyaman ini dan orang tua yang selalu menunggu bisa bikin tenang dan rasa aman penuh. Halaman depan rapi sekali. Kandang ayam ditanami sayur. Hijau subur. Di sudut ada kolam kecil. Isinya banyak ikan. Aku lihat-lihat cari ayah. Kok nggak ada di rumah? Ayahmu ambil paket. Sebentar lagi pulang. Aku ganti baju rumahan. Lalu ikut ibu ke basement. Belakangan belanjaan lain kebanyakan, belum sempat dirapikan. Masuk basement, melihat rak-rak tersusun rapi. Aku langsung kaget. Rak penuh sesat, beras, mie, tepung, minyak, dan kebutuhan harian, tisu dan pasta gigi, perlengkapan mandi lengkap, bahkan pembalut langgananku. Penuhi satu rak sendiri. Di sudut ada beberapa freezer besar. Di lantai juga menumpuk. Banyak paket belum dibuka. Aku tak tahan bertanya. Bu, kok stok sebanyak ini? Ibu tampak bangga. 2 bulan lalu ada promo besar. Jauh lebih murah dari toko. Sebentar lagi Imlek. Harga pasti naik. Mumpung promo, stok banyak. Kalau soal hemat dan stok, mata ibu langsung berbinar. Seperti dapat untung besar. Aku sibuk bongkar paket sampai siang, pinggang sampai pegal. Bongkar paket memang seru. Tapi kerja terus, 3-4 jam tetap capek. Untung basement ada AC dan ventilasi. Suhunya nyaman dan segar, jadi tak pengap. Ibu lihat sudah siang, lalu naik masak makan. Aku juga naik, berendam air panas biar rileks. Usai mandi dan rapi, aku buka HP buat nonton video. Tapi judul di beranda langsung bikin kaget. Kota zombie, kiamat tiba. Berita pop-up menulis, virus misterius mirip zombie menyebar cepat di kota. Warga diminta di rumah. Jangan keluar jika tak perlu. Aku buka WeChat. Grup warga sudah heboh. Kenyataan pahit di depan mata. Aku terpaksa terima kiamat datang. Aku mau telepon ayah. Suruh cepat pulang. Terdengar suara mobil di luar. Aku menoleh. Ayah bahkan belum matikan mobil, lari panik ke arah rumah. Cepat menutup gerbang besi, sambil berteriak, cepat bantu tutup. Di luar berbahaya sekali. Melihat ayah begitu panik, ibu ikut kaget. Aku segera menenangkannya. Kunci gerbang rapat-rapat, nyalakan pagar listrik pelindung. Lalu tutup semua pintu dan jendela, pasang tirai tebal. Setelah semua aman, aku kembali ke ruang tamu. Kulihat ibu sedang menenangkan ayah yang masih syok. Saat itu jam 15:30. Aku langsung ke ruang tamu lantai 2, mengeluarkan PC lamaku dan TV lama yang nganggur. Kusuruh ayah, sambungkan CCTV ke layar besar. Aku dan ibu tak paham listrik, jadi cuma ayah yang bisa. Lalu aku ke basement. Cari alat simpanan ayah. Mau pilih beberapa. Buat bela diri. Aku selalu tahu, di kiamat, manusia lebih seram dari zombie. Cari lama sekali, cuma dapat beberapa kapak, dan 2 golok tajam. Alat lain terlalu berat. Tak cocok dibawa buat jaga diri. Saat kembali ke lantai 2, ayah sudah pasang kabel CCTV di seluruh villa. Tampil jelas di layar besar. Semua terlihat. Aku pun tenang, mulai cek semua persediaan. Soal makanan tak masalah. Berkat stok gila ibu. Persediaan di basement, cukup untuk kami bertiga. Soal air lebih aman lagi. Rumah punya 3 jalur air. Pertama air PDAM desa. Aku tak berharap banyak. Setelah kiamat pecah, pasti segera mati air. Kedua air sumur rumah lama. Dulu dipakai buat kolam ikan. Tapi air sumur kualitasnya biasa. Aku sudah beli filter komersial. Ketiga mata air dari kebun belakang. Bukit belakang tak tinggi, tapi airnya sangat bagus. Ibu menemukannya tanpa sengaja. Ayah bahkan mengujinya. Airnya layak diminum langsung. Juga kaya mineral alami. Karena debitnya kecil, kami tak pernah cerita. Biasanya ayah pakai buat teh, ibu pakai buat masak sup. Lebih bergizi,
Soal limbah juga aman, dulu kakek punya peternakan babi, buat olah limbah jadi pupuk. Dibangun kolam pengolahan besar. Saat pasang saluran limbah villa, seluruh rumah langsung disambung ke sana. Masalah toilet saat kiamat pun beres. Listrik juga aman. Waktu renovasi villa, kerabat jauh jual panel surya. Saat itu ibu tak di rumah, ayah asal setuju pasang. Kini malah jadi penyelamat. Aku segera suruh ayah hubungkan listrik panel ke MCB utama. Mulai listrik mandiri. Tak perlu jaringan luar. Makan, minum, air dan listrik, limbah dan keamanan siap. Kini tinggal siapkan hiburan. Aku ambil tablet dan HP cadangan, download film dan serial, dokumenter, lalu cari beberapa flash disk. Bukan cuma film, tapi juga banyak e-book survival. Saat menunggu unduhan, aku keluar mengambil semua paket dari mobil ayah, lalu simpan ke basement. Setelah semuanya selesai, tak terasa sudah jam 8 malam. Ibu tubuhnya lemah, ayah juga sudah tua, di masa kiamat. Mereka hanya punya aku. Malam makin larut, aku berdiri sendiri di halaman, mendengar dari desa jauh, jeritan menyayat, dan teriakan panik. Tapi hatiku tenang. Aku bukan penyelamat dunia. Hanya orang biasa yang jaga keluarga. Keinginanku sederhana, menjaga rumah aman ini bersama orang tua, dan terus bertahan hidup. Aku masuk rumah. Tutup pintu pelan. Memutus hiruk pikuk dan putus asa luar. Kami makan tanpa fokus. Kami berjaga di lantai 2, menatap CCTV. Rumah kami agak terpencil, jauh dari jalan besar. Belum ada zombie. Kakek Jang dengar keributan, lalu keluar melihat, langsung pucat. Cepat pulang menutup pintu. Kami juga tak punya kerabat. Ortu anak tunggal. Mereka cuma punya aku. Kakek nenek sudah tiada. Kini bencana datang. Kami hanya jaga diri. Aku pindah kursi gaming. Mulai malam ini aku jaga malam. Ayah jaga siang, ibu urus kebutuhan kami. Lalu ku suruh mereka tidur. Tak tidur pun istirahat. Kiamat sudah dimulai. Perjuangan akan panjang. Harus simpan tenaga. Aku lihat CCTV sambil nonton. Malam aman, subuh baru dengar ibu memanggil. Ayah demam. Melihat zombie menyerang, ditambah stres berat. Ayah akhirnya tumbang. Kami tas stok obat. Aku dan ibu cari ke basement, hanya ada banyak masker, disinfektan, obat diare, huosiang. Ibu duduk di sisi ranjang terus mengompres ayah. Untung saat senja, demam ayah turun. Aku lelah dan lapar, tapi tak nafsu makan. Aku masak bubur untuk ayah. Aku dan ibu makan gyoza beku. Malamnya ibu mau jaga dulu. Lalu aku gantikan nanti. Awalnya aku menolak. Dulu sering lembur semalaman. Beberapa hari tak tidur biasa. Begadang 2 malam bukan apa-apa. Tapi ibu tak setuju. Saat kerja terserah. Di rumah harus dengar ibu. Kamu masih gadis. Bagaimana kalau sakit? Meski ibu kurang sehat belakangan, tapi masih kuat kurang tidur. Susu hangat sudah disiapkan. Minum lalu tidur. Aku tak bisa membantah, jadi kembali tidur. Ayah sakit ini membuatku sadar sehat itu sangat penting. Kami tak punya obat, kami tak boleh sakit. Besok harus mulai olahraga. Sambil berpikir aku tertidur. Bangun sudah jam 7 pagi. Aku langsung meloncat bangun. Cepat bersiap. Saat buka pintu, ayah sudah bangun dan membuat sarapan bersama ibu. Ih, bangun ya. Ayah masak sarapan hari ini. Ayo makan. Aku duduk di meja makan, meski ayah masih pucat. Tapi semangatnya bagus. Bagaimana badanmu? Istirahat lagi saja, bukannya ibu mau gantikan aku? Tak apa, ayah sudah baikan. Nanti aku tidur. Tak akan merepotkan kalian. Pagi ini Iyang jaga. Ayah jaga sore nanti? Menurutku tak perlu jaga semalaman. Lama-lama tubuh tak kuat. Barusan aku cek dari atap. Di desa kita, zombie cuma muncul dekat jalan raya. Rumah kita masih aman. Kupikir-pikir, tetap tidak bisa.
CCTV sama pentingnya dengan kunci pintu. Cuma cegah orang baik, yang kutakutkan bukan zombie, tapi manusia. Aku awasi layar CCTV dan jalan masuk desa. Area dekat jalan raya sudah sangat sepi. Sesekali terlihat zombie berkeliaran. Geraknya kaku dan lambat, tak masuk lebih jauh. Rumah kami paling dalam. Di belakang ada hutan kecil. Masih cukup aman. Aku ke jendela, mengintip dari balik tirai. Rumah tetangga tertutup rapat, halamannya sunyi. Desa terasa mencekam. Tak lama kemudian muncul beberapa orang. Pria dari dua rumah sebelah, berdiri di ujung gang, sering melirik rumah kami. Sambil berbisik-bisik, hatiku langsung tegang. Aku perbesar gambarnya. Mata mereka cemas dan rakus, membuatku waspada. Benar saja, ada yang mengincar. Aku tak berani lengah, langsung cek semua kunci, di dalam dan luar. Dulu kami bilang itu pupuk kebun. Masih bisa menipu, tapi tak lama. Menjelang siang, ortu turun ke bawah, melihatku serius menatap CCTV. Mereka mendekat. Ada apa? Ibu tampak cemas. Aku menunjuk layar ke arah dua orang itu, lalu berkata, mereka terus mengawasi rumah kita. Mungkin tahu kita punya stok makanan? Sekarang barang sulit dicari. Cepat atau lambat. Ayah langsung muram. Ayah terdiam, kita tak boleh lengah. Sore ini aku tak tidur. Jaga CCTV. Kau manfaatkan waktu, kumpulkan benda keras di rumah. Tongkat, golok, dan gunting kebun. Buat jaga-jaga, ibu ikut panik, tapi tetap tenang. Bagaimana kalau perkuat rumah? Paku papan di jendela bawah. Sisakan celah untuk CCTV. Aku setuju. Lalu langsung bergerak. Kami bagi tugas. Cari papan bekas, paku dan palu, menutup semua jendela bawah. Tinggal celah kecil. Kami geser lemari kayu besar ke belakang pintu gerbang. Baru agak tenang. Aku duduk di kursi gaming, melihat jalan sepi, dan zombie di kejauhan. Di masa kiamat, selamat bukan soal hoki, hati-hati baru selamat. Hari-hari berlalu tegang. Sejak tetangga mengincar kami makin waspada. Siang itu, saat lihat CCTV, kulihat 4-5 pria datang, membawa tongkat besi, langsung ke rumah kami. Aku segera panggil orang tua. Makanan mereka habis. Akhirnya datang merampas. Aku paksa diri tetap tenang. Pintu dan jendela diperkuat. Gerbang juga berlistrik. Mereka tak bisa masuk. Segera terdengar gedoran. Mereka pura-pura memohon, minta sedikit makanan. Karena kami diam, mereka makin kasar. Ayah menolak dingin. Katanya stok terbatas. Suruh mereka pergi. Ucapan itu bikin mereka marah. Mereka menabrak gerbang. Gerbang besi berguncang. Seorang pria dorong besi dengan tongkat. Baru menyentuh, tubuhnya kesetrum. Tongkatnya jatuh. Mereka kaget dan takut. Tak berani sentuh gerbang lagi. Hanya lempar batu dan pukul. Tapi tak bergeming. Aku tambah penguat pintu dan berjaga bersama ayah. Setelah lama buntu, mereka takut listrik dan kehabisan tenaga. Lalu pergi sambil mengancam. Tatapan mereka penuh benci. Setelah mereka jauh, baru kami lega. Punggung penuh keringat, ibu bersandar dan menghela napas. Tak sangka jadi begini. Sungguh menyedihkan. Sejak kejadian itu, kami tutup diri total. Ayah nyalakan listrik gerbang 24 jam. Pagar juga diperkuat, kunci dan papan jendela. Karena sudah bermusuhan, tak boleh ada celah. Kami sepakat tak terlalu peduli luar lagi. CCTV tetap menyala, tapi tak terus diawasi. Kalau terus begitu pasti tumbang. Ibu mulai masak leluasa. Daging beku, bahan kering, kaleng, diolah bergantian tiap hari. Pagi bubur dan telur, siang nasi dan daging, malam cukup semangkuk mie, makanan hangat. Perlahan menenangkan kami. Suasana juga membaik. Tetangga itu sudah kapok. Tak berani mendekat lagi. Paling cuma melotot dari jauh. Tak bisa berbuat apa-apa. Hari-hari di rumah sepi. Ayah keluarkan berbagai catur.
Tiap sore, kami main bersama buat santai. Hari seperti ini membuat kami lupa masalah. Di kiamat yang kacau, kami masih bisa makan, main catur santai. Itu sudah sangat beruntung. Ruang tamu lantai 2 luas, nyaman buat bergerak. Ayah putar video olahraga. Lalu ikut peregangan serius. Cukup rapi, ibu agak lemah, tak cocok olahraga berat. Cuma putar bahu dan regangkan pinggang. Dulu aku sering duduk lama, pinggang selalu pegal pas kalian ikut latihan. Tak ada alat olahraga, jadi cuma squat dan stretching. Plank juga. Sampai berkeringat tipis, tubuh jadi segar. Stres pun hilang. Suatu hari turun salju, angin dingin bertiup, kami libur sehari. Kami masak hotpot, bahan makanan masih banyak. Daging sapi beku, bakso ikan dan sayur lengkap. Ada bumbu hotpot juga. Ayah bawa panci listrik. Kuah pedas mendidih. Aromanya memenuhi rumah. Di luar desa sunyi. Di dalam hangat, penuh uap. Kami makan sambil ngobrol. Hotpot menghangatkan tubuh, juga mengusir beban di masa kiamat. Sesekali lihat CCTV, terlihat zombie berkeliaran jauh sana. Juga halaman tetangga yang sepi. Dibandingkan itu, rumah kami bak surga kecil. Kami hidup tenang 3 bulan. Perubahan datang diam-diam. Ayah yang pertama sadar. Zombie di jalan berkurang banyak, raungan mereka makin pelan. Beberapa hari kemudian, terdengar suara kendaraan. Aku zoom CCTV. Ada mobil penyelamat putih. Petugas membersihkan zombie dan mendirikan pos. Sepertinya sudah aman. Ortu langsung melihat. Kami semua terpaku. Beban berbulan-bulan lenyap. Ibu sampai menangis. Ayah menghela napas panjang. Senyumnya akhirnya kembali. Aku buka jendela, udara segar masuk. Matahari cerah, langit pun terang. Warga mulai keluar rumah. Tawa dan desah terdengar lagi. Kehidupan kembali ke desa. Tim penyelamat segera datang. Data didata, kesehatan diperiksa, bantuan juga dibagikan. Air, listrik, net pulih. Berita penuh soal pemulihan. Kota dibuka lagi, hidup kembali normal. Tetangga yang dulu merampok, kini tampak pucat dan canggung. Kami tak bahas masa lalu. Bertahan hidup sudah sulit. Tak perlu simpan dendam. Kami lepas papan jendela, buka tirai tebal. Sinar matahari masuk penuh. Hari itu meriah, ibu masak banyak hidangan. Menikmati damai yang langka. Malamnya kami main catur lagi. Lampu di luar terang benderang. Di dalam rumah, kami bercanda bersama. Kami saling menjaga, bersyukur masih selamat. Menyambut hari esok dengan tenang dan damai.